Legenda tentang harta karun yang tenggelam di perairan Nusantara telah banyak dimuat dalam beragam buku sejarah dan catatan-catatan tua. Kisah-kisah legenda ini menjadi buah bibir di kalangan pemburu harta karun dunia, dan tak sedikit yang datang untuk memburunya. Salah satu legenda tentang harta karun terbesar yang tenggelam di perairan Nusantara adalah legenda tenggelamnya kapal yang bernama Plor de la Mar. Konon kapal ini mengangkut 60 ton emas dan tenggelam di Laut Aceh sekitar 500 tahun yang lalu. Nah, bagaimana kisahnya sebenarnya? Peristiwa apa yang menyebabkan kapal itu tenggelam? Simak uraian kisah selengkapnya di video ini. Namun sebelum kita mulai, buat kamu yang baru berkunjung ke channel ini, silakan tekan tombol subscribe and like agar channel ini semakin tumbuh dan berkembang. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan konten-konten terbaru yang kami sajikan. Cerita ini bermula pada tahun 1502 atau sekitar 5 abad yang lalu. Di sudut kota Lisbon, Portugis, para pembuat kapal sedang membangun sebuah kapal yang berukuran sangat besar. Kapal itu dinamai Plor de la Mar, yang berarti bunga laut. Usai masa pembangunannya, kapal Plor de la Mar dianggap sebagai salah satu kapal terbesar dan terindah di masanya. Kapal ini memiliki bobot sekitar 400 ton dengan panjang sekitar 36 meter. Kapal ini juga bisa mengangkut 500 penumpang dan 50 meriam sebagai senjata perlindungan. Dengan semua keunggulannya itu, tidak heran jika Plor de la Mar menjadi kapal pilihan utama dalam setiap rangkaian eksplorasi samudera yang digagas armada Angkatan Laut Portugis. Setelah dinyatakan siap untuk berlayar, pemerintah Portugis menunjuk Estepao da Gama sebagai nahkoda kapal Plor de la Mar yang pertama. Estepao da Gama sendiri bukanlah pelaut sembarangan. Ia adalah saudara sepupu dari pelaut legendaris yang cukup disegani di masa itu, yakni Vasco da Gama. Pada penghujung tahun 1502, kapal Plor de la Mar melakukan pelayaran perdananya dengan berlayar dari Lisbon ke India. Pada tahun berikutnya, kapal tersebut berlayar kembali ke Portugal dengan membawa rempah-rempah. Pada tahun 1505, kapal tersebut menjadi bagian dari pelayaran lain ke India. Kali ini di bawah komando João da Nova yang menggantikan nahkoda sebelumnya, yakni Estepao da Gama. Hal yang menarik dari kapal Plor de la Mar adalah kapal ini tidak hanya digunakan untuk perdagangan, melainkan juga berguna untuk pertempuran. Fakta ini terlihat pada tahun-tahun berikutnya ketika Portugis mulai berkonflik dengan negeri-negeri jajahannya. Pada tahun 1507 misalnya, kapal ini terlibat dalam misi menaklukkan Ormuz, sebuah tempat yang masuk wilayah negara Iran saat ini. Lalu pada tahun berikutnya, kapal ini juga ikut serta dalam pertempuran di negara bagian barat India. Pada tahun 1510, kapal Plor de la Mar juga terlibat dalam upaya penaklukan kerajaan Goa. Setelah berhasil menaklukkan kerajaan Goa, pada tahun 1511, Portugis mulai mengarahkan perhatiannya pada Kesultanan Malaka. Saat itu, kota ini merupakan kota dagang paling sibuk di dunia. Kota Malaka menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dari wilayah Indonesia Timur yang diburu oleh kaum pedagang Eropa. Melihat letak strategis dan potensi Malaka, kerajaan Portugis berniat untuk menaklukkan wilayah itu. Dari koloni barunya, yaitu kerajaan Goa, kapal-kapal Portugis, salah satunya adalah Plor de la Mar, memulai pelayaran penaklukannya menuju Kesultanan Malaka. Ekspedisi ini dipimpin oleh Alfonso Albuquerque, gubernur India Portugis yang menjabat saat itu. Ekspedisi Portugis menaklukkan Kesultanan Malaka berhasil dengan sukses. Setelah pertempuran usai, Sultan Hamid bersama keluarganya segera disingkirkan. Seluruh harta kekayaan yang dimilikinya pun dirampas. Harta-harta tersebut kemudian direncanakan untuk diangkut dan dibawa ke Istana Raja Manuel I di Lisbon, Portugis. Menurut keterangan Amirul Hadi dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul Respon Islam Terhadap Hegemoni Barat yang diterbitkan pada tahun 2006, kapal Plor de la Mar tercatat mengangkut sekitar 60 ton emas. Dalam tulisannya itu, Amirul menyebut harta tersebut menjadi harta rampasan termahal yang pernah diperoleh pemerintah kolonial Portugis dari wilayah-wilayah taklukannya. Akhir tahun 1511, Albuquerque sebagai nahkoda tertinggi rombongan memerintahkan segera angkat jangkar dari Malaka.
Tujuannya adalah untuk menyetor harta jarahan ke Portugis. Pada 20 Januari 1512, kapal Flor de la Mar dan kapal-kapal pengiringnya pun mulai meninggalkan Malaka. Sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya, kapal tersebut akan memulai perjalanan dari Malaka ke India lalu menuju ke Portugis. Kapal pertama dan terbesar yang mengangkut hasil jarahan itu adalah Flor de la Mar. 3 kapal lainnya adalah Enso Bregas, Trinidad, dan Jong Jawa. Keempatnya mulai berlayar dengan Albuquerque sebagai pimpinannya. Mengingat betapa mahal dan berharganya harta yang dibawa, kapal Flor de la Mar dan 3 kapal besar yang lain dikawal oleh kapal-kapal pengiring yang berukuran lebih kecil. Tentu saja ini dilakukan agar harta yang mereka bawa tidak dirampok oleh gerombolan bajak laut. Syahdan, pada minggu-minggu pertama pelayaran berlangsung dengan tenang. Langit di atas samudera terlihat biru cerah, angin dan ombak cukup bersahabat. Gangguan gerombolan bajak laut yang ditakutkan pun tidak pernah datang. Namun ternyata semua ketenangan itu tidak berlangsung lama. Meski sudah dipastikan aman dari ancaman bajak laut, kapal Flor de la Mar ternyata tidak aman dari ancaman lain yang lebih menakutkan, yakni bencana alam. Pada minggu ketiga pelayaran, alam yang semula tenang dan bersahabat tiba-tiba mulai menunjukkan gelagat amarahnya. Kapal Flor de la Mar dihadang oleh segerombolan awan hitam yang menyembunyikan badai yang sangat dahsyat. Angin dan ombak mulai datang tak kunjung berhenti. Hal ini membuat kapal bergoncang hebat. Para kru dan awak kapal mulai panik dan berjuang menyelamatkan diri. Sayangnya, seluruh upaya penyelamatan itu menjadi terasa sia-sia, sebab beratnya muatan yang diangkut membuat kapal itu semakin terombang-ambing tak terkendali. Peristiwa hebat ini digambarkan dengan sangat dramatis oleh Peter O. Koch dalam bukunya yang berjudul To the Ends of the Earth, The Age of the European Explorer yang terbit pada tahun 2015. Kapal yang kelebihan muatan itu tenggelam ke dasar laut, membawa serta seluruh awaknya dan semua harta berharga yang dikandungnya. Ini adalah ekspedisi yang ditakdirkan untuk menjadi bukti dari sifat serakah manusia, tulis Peter O. Koch. Akibat bencana itu, kapal Flor de la Mar tak hanya rusak parah tetapi juga karam. Tubuhnya ditelan lautan dan menghilang. Kapal itu dilaporkan menghantam terumbu karang di dekat Pulau Sumatera, tepatnya di wilayah perairan Pedir, daerah Pidi, Aceh Barat. Badai ombak dan kilat membuat kapal oleng dan sebagian karam. Nahkoda utama dan rombongan selamat. Namun uang emas, perak, tembaga, dan timah dari Malaka, kebanyakan uang logam timah hilang bersama Flor de la Mar, tulis Alfonso de Albuquerque dalam laporan panjangnya dengan penuh duka. Hingga kini, legenda tentang emas 60 ton yang dibawa oleh kapal Flor de la Mar masih meninggalkan misteri. Namun mengingat sifatnya yang tahan air, emas itu dipastikan masih tersimpan di bawah laut Aceh. Hanya saja, lokasinya kini tak dapat lagi dipastikan. Arus yang kuat ditambah dasar laut yang berlumpur sangat menyulitkan usaha untuk menemukan benda-benda berharga di perairan ini. Upaya untuk menemukan kapal ini telah dilakukan selama bertahun-tahun. Ada yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah ditemukan, namun hal ini tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan. Pada tahun 1992 misalnya, seorang pemburu harta karun bernama Bob Marks dikatakan mengumumkan penemuan kapal tersebut. Namun versi lain mengatakan proyek perburuan tersebut harus dihentikan karena kabar tentang penemuan kapal tersebut bocor sebelum pengumuman. Banyak upaya yang telah dilakukan para pemburu harta karun untuk menemukan sisa-sisa Flor de la Mar. Beberapa klaim juga telah dibuat mengenai penemuan bangkainya. Namun dari sekian banyak klaim itu, tidak satu pun yang benar-benar terbukti telah berhasil menemukannya. Dengan demikian, bangkai kapal Flor de la Mar beserta seluruh harta yang diangkutnya dinyatakan tetap hilang sampai sekarang. Nah, demikianlah uraian kisah tentang legenda kapal pengangkut harta karun yang tenggelam di Laut Aceh, yakni kapal Flor de la Mar. Sebenarnya kapal Flor de la Mar bukanlah satu-satunya kapal bangsa Eropa yang pernah tenggelam di Laut Nusantara. Dari data sejarah disebutkan bahwa banyak kapal dagang milik para pedagang baik dari Eropa, Cina, dan Arab yang telah tenggelam di perairan Nusantara. Tercatat antara tahun 1597 hingga tahun 1800-an terdapat 84 unit kapal kuno yang pernah karam di Nusantara. Kapal-kapal itu akan menjadi saksi bahwa sejak dahulu Nusantara adalah negeri yang kaya raya. Tetapi sayangnya, kekayaan tersebut tidak pernah bisa dinikmati oleh masyarakatnya.